Wakil Rektor 2 Bidang Non-Akademik Bapak Suharyanto M.Com, dan kepada seluruh kepala kampus dan Kaprodi PSDKU yang kami hormati narasumber dalam kegiatan ini, Bapak Dedi Pribadi M.Com, dan seluruh mahasiswa yang kami banggakan di seluruh penjuru. Ya, mungkin ini kan dari seluruh marilah kita panjatkan puji dan syukur atas nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa diberikan kesehatan sehingga bila berkumpul dalam kegiatan sosialisasi program Bangkit 2023. Tidak lupa salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu ya, saya di sini Aila Warnila sebagai moderator dalam kegiatan ini akan menyampaikan susunan acara pada kegiatan ini. Pertama, pembukaan, kemudian sosialisasi program Bangkit, dilanjutkan dengan testimoni dan tanya jawab di akhir sesi penutupan dan dokumentasi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu kepada seluruh peserta yang sudah berkenan hadir untuk mengikuti sosialisasi ini. Semoga acaranya berjalan dengan lancar. Untuk mengefisienkan kegiatan ini, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya yaitu pemaparan materi mengenai sosialisasi program Bangkit yang akan disampaikan oleh Bapak Deni Pribadi M.Com sekaligus sebagai narasumber dan PIC program Bangkit. Kepada Bapak Deni, kami persilakan. Terima kasih, Bu Ai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ucapkan juga terima kasih kepada Pak Dedi Supriyadi ya selaku Kaprodi Sistem Informasi Kampus Kota Tasikmalaya yang sudah mengundang kami dari PIC Bangkit untuk melaksanakan sosialisasi program Bangkit 2023. Langsung saja mungkin ya, saya izin share screen. Ya, Pak. Sudah terlihat, Bu? Sudah terlihat, Pak. Sudah ya. Baik, saya juga ingin mengucapkan terima kasih untuk Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Kaprodi lain, dari Prodi lain yang hadir pada acara hari ini, juga rekan-rekan mahasiswa, baik dari PSDKU Tasikmalaya maupun dari kampus BSI yang lain. Nah, sosialisasi program Bangkit 2023 ini sebetulnya sudah dilaksanakan pada tanggal 18 November yang lalu, tapi mungkin karena belum ikut semua ya dari target yang kita harapkan, jadi mungkin nanti ke depannya bisa masing-masing kampus jika ada permintaan untuk melakukan sosialisasi, mudah-mudahan bisa kami layani. Baik, mungkin perkenalan sedikit ya, nama saya Deni Pribadi. Dari saat ini kami dipercaya untuk menjadi PIC ya, di program Bangkit dari Universitas BSI. Nah, saya dan tim ya, ada Bu Eva Argarini, ada Pak Nuzul, dan ada Ibu Desi di program di PIC ini. Nah, agendanya hanya ini aja, ya, mengenalkan apa itu program Bangkit, benefit dan syaratnya, juga bagaimana cara mendaftarnya. Nah, pertanyaan pertama pasti ini ya, yang ada di benak teman-teman mahasiswa itu, apa sih program Bangkit itu, gitu ya? Apa sih itu ya? Dengar-dengar program Bangkit. Nah, dari pertanyaan ini kan jadi kamu nanya gitu ya, kamu bertanya-tanya. Nah, pasti akan begitu ya, lagi happening ya.
Nah, Bangkit itu adalah sebuah pelatihan. Jadi dia bentuknya pelatihan ya, kesiapan karir. Nah, ini didesain oleh Google. Jadi apa namanya, tujuannya adalah melahirkan talenta berkaliber tinggi, ya, siap berkarir di perusahaan teknologi Indonesia kelas dunia maupun startup. Nah, eh, ada tiga pilihan ya yang bisa teman-teman mahasiswa nanti ambil untuk pembelajarannya, yaitu machine learning, kemudian mobile programming, dan yang ketiga cloud computing. Nah, jadi nanti teman-teman mahasiswa minatnya kemana ya, apakah ke machine learning atau mobile programming atau cloud computing. Nah, kemudian juga selain dari technical skill yang tadi, ya, nanti teman-teman juga akan diberikan materi soft skill dan English course. Gitu. Dilihat ya di sini soft skill-nya, nanti akan belajar critical thinking, digital branding, interview communication, dan sebagainya. Juga belajar bahasa Inggris di sini. Nah, makanya di Bangkit ini yang dicari adalah mahasiswa yang siap dilatih ya sepanjang semester genap nanti. Nah, kemudian apa kata mereka ya tentang program Bangkit? Jadi program Bangkit ini kan seperti kita tahu MBKM itu dicetuskan oleh Mas Menteri ya Nadiem Anwar Makarim. Nah, jadi Bangkit ini bekerja samanya juga dengan selain Google yang mengadakan atau yang punya inisiasi program ini, kerjasama dengan GoTo ya, Gojek waktu itu. Kebetulan Mas Menteri kan juga ada hubungannya dengan Gojek saat itu. Nah, jadi di mata Mas Menteri, Bangkit itu sangat dekat ya, karena sosial, entrepreneurship, dan teknologi itu nyambung katanya. Nah, kalau yang lain ini mungkin dari Tokopedia ya, menyatakan bahwa 3 tahun berjalan, jadi program Bangkit sudah 3 tahun berjalan ya, nanti tahun depan adalah yang keempat. Program ini telah menorehkan standar baru dalam pengembangan talenta digital. Nah, kemudian juga ini dari salah satu universitas yang menjadi apa namanya mitra dari Bangkit ya. Nah, di sini katanya Bangkit ini benar-benar menyiapkan kurikulum, ya, kurikulumnya, pengajarnya, sampai ke desain pembelajaran yang baik. Jadi banyak perguruan tinggi yang sudah nggak ragu-ragu lagi menitipkan anak didiknya di Bangkit. Nah, ini adalah pencapaian Bangkit di 2022 yang lalu, ya, diikuti oleh 3.100 peserta. Ya, ini kan program pelatihan, jadi ada 3.100 peserta yang dilatih, kemudian 26%-nya adalah perempuan. Nah, jadi di sini nggak masalah teman-teman yang saya kan perempuan gitu kan, bisa nggak sih ikut program ini? Banyak ternyata. Ya, kemudian juga dari 3.100 ini ada 2.522 ya, lebih dari 2.500 yang lulus. Jadi memang dari program ini nggak semuanya lulus ya, karena kan program ini cukup ketat. Nanti kalau misalnya teman-teman ada yang mundur di tengah jalan atau ada kendala di tengah jalan, akhirnya nggak bisa selesai, ya berarti tidak diwisuda gitu. Ya, berarti dari capaian di 2022 yang lulus itu hanya 86%. Nah, dan 2.342-nya dari yang lulus itu memperoleh sertifikat dari Google. Ya. Jadi nanti teman-teman berkesempatan untuk mendapatkan sertifikat global dari Google. Nah, selain itu kontributornya, ya, ini ada 72%-nya dari industri. Jadi nanti pengajarnya itu dari industri langsung. Ya. Kemudian ada 15 incubation teams dari 10 partner universities ya. Jadi nanti dari program Bangkit ini akan menghasilkan karya-karya ya atau proyek-proyek yang terbaik. Ya, itu akan diberikan dana ya, dana inkubasi nanti. Nah, akan dipilih 15 tim terbaik. Kemudian untuk di BSI sendiri
tahun 2022 yang lalu, yang kemarin bangkit 2022 ini, siswa yang diterima itu ada 20. Ya, jadi meningkat ya dari tahun, jadi BSI itu sudah mengikuti program bangkit dari tahun 2021. Jadi yang 2020 kita nggak ikut, 2021 ikut ada 8 mahasiswa, di 2022 ada 20. Ya. Nah, dari 20 ini 19 siswa aktif. Ya. Dan yang lulus hanya 79%. Gitu. Jadi dari 20 ini ternyata nggak lulus semua. Ya, 20 ini terdiri dari mahasiswa dari teknologi informasi, dari ilmu komputer kampus Sukabumi, dari mahasiswa prodi RPL, dan dari sistem informasi kampus Kota Sukabumi. Nah, dari Tasikmalaya ini belum ada ya. Mudah-mudahan di tahun 2023 ini banyak gitu ya. Dan saya nanti akan tampilkan juga data terbaru sudah berapa yang mendaftar ya dari BSI. Nah, kemudian keuntungannya mengikuti program Bangkit apa? Ya, benefitnya apa sih? Nah, kita coba saksikan dulu ya videonya, mudah-mudahan. Ada tetangga yang ngomong ngapain cewek sekolah tinggi-tinggi jugaan nanti di dapur gitu. Tapi ambisiku lebih kuat daripada omongan mereka. Saya Lino Verlin, lulusan Bangkit. Sekarang saya bekerja sebagai website developer di Bali untuk bantu keluarga di desa. Saya dari Sempu, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Kebanyakan orangnya tuh bekerja sebagai petani. Ibu saya seorang petani cabai. Pas saya dapat beasiswa teknik elektro di Bali, ya senang banget dong. Bapak ibu bangga banget. Lalu tiba-tiba pandemi datang. Penjualan cabai ibu saya menurun drastis. Ditambah bapak sakit. Putus asa sih. Tapi rasanya nggak mau nyanyain usaha yang udah dilakuin sama keluarga saya. Dari situ saya mulai coba nyari-nyari kerjaan. Setelah tanya-tanya, ternyata saya harus punya skill yang nyata. Suatu hari, dosen saya menginfokan ada pelatihan gratis, namanya Bangkit. Saya lihat websitenya, ternyata Bangkit itu partnernya dari perusahaan-perusahaan besar, jadi saya memutuskan untuk daftar. Waktu belajar cloud computing seperti IT automation, architecting, Python optimization, memang diajarin sama ahlinya langsung. Dari Bangkit itu kita juga diajari untuk bikin resume yang bagus, terus wawancara yang bagus. Terus karena di Bangkit itu ada job fair, di akhir acaranya saya ikutan aja ngelamar. Besoknya pas wawancara, pertanyaan yang dari Bangkit itu ada yang keluar, jadi saya lebih gampang untuk menjawabnya. Akhirnya saya diterima jadi full-time website developer. Pas gajian pertama, bapak saya senangnya bukan main. Beliau bilang, biasanya orang tua yang ngasih ke anak, sekarang anak yang ngasih ke orang tua. Lino Verlin yang dulu, anak dari desa, kurang percaya diri. Lino Verlin yang sekarang lebih percaya diri karena punya banyak skill. Ada Itu jadi salah satu testimoni ya dari lulusan Bangkit, tapi bukan dari BSI. Nah, tapi artinya teman-teman bisa ambil kesimpulan ya dari program Bangkit itu tadi, perempuan dari desa gitu kan, itu bisa ikut dan sukses. Nah, ini adalah garis besar dari apa namanya metode pembelajarannya ya. Jadi nanti belajarnya selama 20 minggu dari bulan Februari sampai Juli 2023, kurang lebih nanti akan belajar selama 900 jam. Ya, jadi setara dengan 20 SKS. Makanya konversinya maksimal 20 SKS. Nah, tapi ini tergantung dari prodi masing-masing ya, karena ada satu semester itu kan mungkin lebih dari 20 SKS. Ya, ada yang 23, ada yang 24, gitu, 22. Nah, jadi karena yang dikonversi 20, belum tentu juga 20. Dari prodi mungkin hanya mengkonversi 18 atau 19 ya. Karena kalau 20 nggak bisa, karena mata kuliahnya semuanya misalnya 3 SKS gitu kan. Mungkin dikonversi sebanyak 20. Nah, kemudian langsung aja ini
belajar dari pakar dan industrinya, 72%-nya dari semua seksi bangkit itu dipimpin oleh para pakar industri. Nah, kemudian keuntungannya mengikuti bangkit adalah berkesempatan mendapatkan sertifikat global dari Google, ya, dari TensorFlow Developer, Google Associate Android Developer, maupun Google Associate Cloud Engineer. Nah, ini juga sebetulnya tidak semua, jadi tapi semuanya berkesempatan. Ya. Kemudian kurikulum dan instruktur dari industri. Ya, materinya di sini berstandar industri dengan 3 pilihan alur belajar tadi ya, mau belajar machine learning atau cloud dan sebagainya. Kemudian keterampilan untuk siap karir, karena akan dibekali juga selain dengan teknologi, dengan soft skill dan bahasa Inggris juga. Kemudian keuntungannya SKS, ya, konversi sampai dengan 20 SKS ini terafiliasi dengan Kampus Merdeka atau studi independen. Jadi mengikuti program Bangkit itu diakui sebagai studi independen bersertifikat. Gitu. Jadi sama aja. Jadi kalau nanti teman-teman misalnya, saya nggak mau ikut Bangkit, mau ikut MSIB aja, yang studi independen. Itu sebenarnya Bangkit juga sama, studi independen, cuma nama programnya beda. Ya. Nah, konversi SKS-nya juga sama. Ya. Kemudian lowongan kerja untuk lulusan. Ini keuntungannya adalah ada karir fair-nya. Jadi selain mengikuti Bangkit, itu nanti akan bisa berkesempatan mengikuti karir fair. Kemudian juga dapat dana inkubasi. Berkesempatan ya, dapat dana inkubasi sebesar 140 juta. Ya, dan mentornya untuk calon startup. Jadi satu tim itu dapat 140 juta untuk dana inkubasinya. Ya, kalau tahun 2002 yang lalu 15 tim yang dapat. Nah, ini adalah beberapa peserta Bangkit ya, alumni Bangkit yang mendapatkan sertifikasi global. Kemudian, nah, untuk teman-teman yang mau atau tertarik ya untuk mendaftar di Bangkit, bisa cek di, ini untuk cerita inspiratif ya, kalau misalnya, oh seperti apa sih Bangkit, cerita suksesnya gitu ya, teman-teman nanti bisa kunjungi blog Bangkit Academy gitu, atau di sini ya. Nah, ini ada cerita-cerita sukses dari teman-teman yang sudah lulus yang bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman yang tertarik mengikuti program ini. Nah, ini adalah tim inkubasi yang sudah didanai oleh Google dan Dikti. Ya. Jadi mereka menghasilkan aplikasi-aplikasi seperti ini contohnya. Nah, peluang untuk di Bangkit ya, ini sudah 6,4 ribu peserta. Ya. Jadi 80% di 2022, 27%-nya perempuan dan 67%-nya dari daerah yang di di luar kota gitu ya, luar Jakarta. Nah, kemudian 108 perusahaan perekrut dari Bangkit Career Fair ini diantaranya. Nah, ada satu lagi yang menarik. Jadi di sekarang ini ada salah satu perusahaan fintech ya, Dana ya, kita sebut aja Dana. Dia di sini untuk requirement-nya ada nomor 2 ya, mungkin bisa dibaca di sini. Preferably is a Google Bangkit graduate. Jadi dia lebih lebih ya disukai gitu ya jika sudah pelamar ini adalah lulusan dari Bangkit. Nah, jadi lulusan Bangkit sudah diakui ya kualitasnya ya tidak diragukan lagi, sampai ada satu perusahaan yang kalau bisa sih lulusan Bangkit gitu ya, untuk jadi karyawannya. Nah, kemudian siapa aja yang dapat mendaftar di program Bangkit? Syaratnya juga susah ya. Ini WNI, mahasiswa statusnya aktif, kemudian terdaftar di PD Dikti,
Nah, untuk teman-teman di BSI nggak usah khawatir, udah pasti terdaftar di Pendikti ya. Kemudian berasal dari salah satu nih, misalnya dari D4 atau S1 yang sedang menempuh semester 5 atau lebih. Nah, kalau di Tasik mungkin dari D3 ya, mahasiswa D3 nih, berarti minimal semester 3 atau lebih. Jadi yang saat ini sedang semester 3 atau semester 5, jadi teman-teman bisa daftar di program ini. Nah, pelaksanaannya kan nanti akan dilakukan di semester genap ya. Jadi ikut program bangkitnya di semester 4 atau di semester 6 gitu. Nah, kemudian berasal dari seluruh program studi. Jadi sebetulnya program ini terbuka untuk seluruh program studi, bukan hanya dari yang berbasis IT ya, dari SI, dari RPL, dari ilmu komputer, enggak. Teman-teman yang dari jurusan lain pun, dari prodi lain, silakan ya untuk mendaftar. Kemudian syarat berikutnya adalah belum akan dinyatakan lulus dari universitas per Juli 2023. Jadi kalau Juli 2023 sudah lulus, maka nggak boleh ikut program ini. Kalau di BSI kan berarti kita lulusnya di September gitu ya. Nah, dari Juli itu belum lulus, belum akan lulus. Maka teman-teman aman di sini. Boleh ikut. Nah, untuk pendaftaran, Bangkit itu sebenarnya, ini untuk diketahui aja, Bangkit ini punya universitas yang sebagai mitra ya, mitra Bangkit. Jadi ada 16 universitas di sini, mitra dari Bangkit. BSI kok nggak ada? Nah, ternyata universitas mitra ini nggak bisa ditambah lagi. Jadi udah tertutup ya. Tapi Bangkit memberikan kesempatan perguruan tinggi lain untuk menjadi affiliate university ya. Jadi universitas yang berafiliasi ke Bangkit. Nah, BSI sudah disetujui ya untuk masuk ke dalam affiliate university gitu. Nah, dari data pendaftar sampai dengan 18 November 2022 ini top university dengan pendaftar terbanyak adalah ya, Universitas Terbuka. Universitas Terbuka kan dia termasuk ke dalam mitranya ya, makanya wajar dia mahasiswa yang daftarnya udah 1000-an lebih, 1200 lebih. Nah, BSI kok belum ada? Ternyata sampai bulan November 2022, BSI itu belum sampai 300 mahasiswa yang mendaftar. Tapi untuk saat ini, data sampai tadi malam saya lihat, tanggal 19 Desember, sudah ada 300 mahasiswa BSI yang mendaftar. Ya, mendaftar di sini adalah, kalau kita lihat tabelnya, ini mengisi interest form. Ya. Jadi Universitas BSI di sini yang sudah saya tandain 300. Tapi yang eligible cuma 215. Ya. Nah, dari sini kemudian yang sudah mengisi komitmen surat komitmen ya sudah mengupload surat komitmen baru 73. Ya, dari 300 atau dari 215 yang eligible ya ternyata hanya baru 73 yang mengupload surat komitmennya. Nah, jadi kalau setelah langkah ini, setelah mengupload surat komitmen, baru bisa mengikuti tes, gitu kan? Nah, setelah tes, baru nanti akan daftar lagi sebagai nanti langkah-langkahnya selanjutnya saya sampaikan di slide berikutnya. Intinya di sini, yang sudah tertarik untuk mengikuti program Bangkit dari BSI sebetulnya sudah banyak, 300 mahasiswa. Ya, walaupun yang eligible hanya 215, tapi yang serius nih baru 73 gitu. Jadi mungkin ini nanti teman-teman yang belum sampai ke tahap mengupload surat komitmen ya bisa segera mengupload ya, mengurus untuk pengisian surat komitmennya. Jadi kita di sini semakin banyak yang daftar, maka semakin besar juga representasi Universitas BSI di Bangkit 2023. Nah, kalau lihat angka ini, mungkin sudah naik ya. Kalau tadi 2022 baru 20 yang daftar, yang lolos ya. Kalau di sini 73 sampai hari ini, berarti ya mudah-mudahan sih ini lolos semua, gitu kan. Sudah lebih dari tahun yang lalu. Gitu. Jadi
Mudah-mudahan teman-teman yang hadir hari ini bisa segera mengisi ya formnya, sehingga angka ini semakin bertambah sampai di akhir pendaftaran nanti tanggal 31 Desember. Nah, ini alur registrasi dari peserta Bangkit 2023. Yang pertama adalah daftar dulu ya, di registration.bangkit.academy. Nah, ini daftarnya sampai 31 Desember. Kedua, di sini melakukan pendaftaran. Pada saat pendaftaran ini, setelah tadi mengisi registrasi, di sini mengumpulkan formulir pendaftaran dan surat komitmen. Ya. Formulir pendaftaran ini ya tadi adalah namanya interest form ya, interest form. Nah, kemudian surat komitmen. Surat komitmen ini nanti diisi dengan data dari teman-teman yang harus ditandatangani oleh Kaprodi dan mahasiswa yang bersangkutan. Nah, ini juga sama sampai tanggal 31 Desember. Kemudian setelah mengupload surat komitmen, nanti teman-teman akan diberikan jadwal untuk ujian. Ya, ujian. Nah, ujiannya ada dua di sini. Yang pertama adalah dasar pemrograman dan spesifik alur belajar. Yang kedua tes kepribadian. Nah, kalau ini lolos ya dari tes ini, maka teman-teman berikutnya adalah mendaftar lagi, tapi bukan di Bangkit ya, di Studi Independen Bersertifikat ya, di SIB ini, di webnya Kampus Merdeka. Nah, di sini diminta untuk mengumpulkan surat rekomendasi dari kampus atau surat persetujuan, dan yang sekarang tuh ada lagi SPTJM ya, surat pernyataan tanggung jawab apa ya, saya lupa. Nah, jadi nanti ada dua surat yang akan diminta ke kampus. Yang pertama adalah surat komitmen. Surat komitmen ini sebetulnya sudah diberikan sama Bangkit, tapi yang diminta ke kampus adalah tanda tangan kaprodinya. Ya, itu di tahap 2. Kemudian setelah selesai lulus ujian, di tahap 4 itu diminta surat rekomendasi. Nah, surat rekomendasi ini nanti akan diberikan oleh Warek 2. Nah, kalau ini udah lengkap, maka tinggal menunggu pengumuman. Ya, nanti pengumuman via email, cek di statusnya apakah lolos atau tidak. Ya, itu mulai dari tanggal 8 Desember sampai 16 Januari. Nah, jadi kalau misalnya ikut di sini ujian, di tahap 3 ujian, kemudian sudah dinyatakan lulus, kan nggak harus menunggu tanggal 31 Desember. Misalnya hari ini ikut ujian, kemudian besok ada pengumumannya, ya teman-teman bisa langsung mengajukan surat rekomendasi, ya, kemudian didaftarkan ke Kampus Merdeka. Nah, nanti dicek lagi apakah lolos atau enggaknya. Ya. Ditunggu maksimal tanggal 16 Januari. Nah, untuk mekanisme pendaftaran internal, ya, jadi kalau tadi kan mekanismenya dari Bangkit, nah, kalau di internal kita juga ada mekanismenya. Jadi untuk pengurusan surat-surat ya, di sini ya. Pertama melakukan pendaftaran di registration.bangkit.academy yang tadi, kemudian teman-teman diminta untuk gabung di grup Telegram. Ya, nanti bisa saya share grup Telegramnya kalau memang berminat. Nah, di sini nanti ada komunikasi. Di dalam grup ini ada yang sudah mendaftar, ada yang sudah tes kemarin ini, ada yang tinggal nunggu hasil, ada yang alumni Bangkit, ada PIC Bangkitnya, ada juga dari tim Bangkitnya. Jadi teman-teman bisa nanya apapun di sini ya di grup Telegram ini. Nah, ini khusus untuk BSI ya. Kemudian setelah pendaftaran di sini mengisi surat komitmen. Nah, surat komitmen ini kita minta untuk ditandatangani oleh Kaprodi. Jadi tanda tangan ada dua ya, mahasiswa dan Kaprodi. Nah, kenapa harus minta tanda tangan Kaprodi? Supaya Kaprodinya tahu bahwa teman-teman lagi akan atau ingin mendaftar di program Bangkit gitu. Jangan sampai terjadi teman-teman daftar tapi Kaprodinya nggak tahu, tahu-tahu lulus ya, kemudian minta dikonversi. Loh, ya kan? Kamu minta konversi, emang kemarin ikut apa gitu ya? Nggak tahu kan Kaprodinya gitu. Jadi
diharapkan di sini ada komunikasi antara mahasiswa dengan kaprodinya, ya, untuk menyesuaikan konversi mata kuliahnya, gitu kan. Kan yang paling tahu di sini kan kaprodi ya, untuk konversinya berapa SKS yang di semester ke depan itu. Kemudian setelah ngisi surat komitmen, diupload di webnya Bangkit, lalu teman-teman mengikuti tes yang 2 tadi ya. Nah, setelah ikut tes, setelah menunggu hasilnya, kalau misalnya dinyatakan lulus, teman-teman langsung mengajukan surat rekomendasi ke BCC ya, melalui link. Jadi kita udah siapkan linknya nih, link untuk mengajukan surat rekomendasi. Ini yang mengelola adalah BCC, sama seperti MSIB ya, yang dikelola oleh BCC. Nah, gimana Pak kalau misalnya tesnya nggak lulus atau belum ada pengumuman, tapi karena waktunya udah mepet, boleh nggak mengajukan surat rekomendasi? Boleh sebetulnya. Ya, jadi teman-teman boleh sih sebetulnya mengajukan surat rekomendasi saat menunggu tes hasil tes. Ya. Misalnya tesnya ini belum keluar hasilnya, tapi waktunya udah mepet. Ya udah deh, ajukan dulu aja surat rekomendasinya, boleh, nggak apa-apa. Nah, kemudian nanti surat rekomendasi ini diverifikasi datanya oleh BCC, ya, karena di dalam form ini juga nanti harus mengisi berapa SKS yang belum ditempuh sampai lulus, ya. Maksudnya gini, sekarang teman-teman ada di semester 3 misalnya. Ya. Kemudian sisa SKS-nya untuk lulus berapa? Nah, itu kan yang tahu Kaprodi. Gitu. Jadi di sini nanti teman-teman komunikasi lagi sama Kaprodi kan, berapa SKS saya belum lulus, kemudian semester ini berapa SKS, semester depan ya, semester genap itu ada berapa SKS, dan berapa yang akan dikonversi, ya. Kemudian sisa SKS yang tidak dikonversi, yang akan berjalan bersamaan dengan program Bangkit berapa SKS. Contohnya gini, di program studi ilmu komputer S1 ya di BSI, semester genap nanti SKS-nya 20. Nah, kemudian yang akan dikonversi 20. Ya kan, berarti semua gitu. Berarti SKS yang akan berjalan bersama dengan program Bangkit 0 gitu ya. Karena semua SKS-nya dikonversi. Tapi misalnya di prodi SI itu semester 4 nanti ada 24 SKS misalnya. Ya, 24 SKS. Nah, kemudian dari prodi SI akan mengkonversi 20 SKS. Maka ada 4 SKS lagi kan yang harus teman-teman jalani bersamaan dengan program Bangkit. Nah, 4 SKS ini jadi teman-teman tetap harus ikut, ya, tetap ikuti di luar program Bangkit karena yang akan diakui dari program Bangkit hanya 20. 4 lagi gimana? 4 lagi apakah ikut kuliah atau atau ada tugas gitu ya. Itu nanti kebijakan sebetulnya dari Ware 1 ya. Untuk yang tahun sebelumnya kebijakannya adalah yang ikut program Bangkit, kalau ada kelebihan SKS yang harus diikuti di kelas, ya di kampus, itu diberikan tugas mandiri. Artinya teman-teman diminta untuk fokus di Bangkit. Ya. Fokus 20 SKS di Bangkit, selesaikan. Untuk mata kuliah sisanya itu diberikan tugas mandiri aja. Itu. Ya. Tapi harus komunikasi dengan dosennya. Ya, dosennya siapa, tetap misalnya tugasnya apa, gitu kan. Nah, jadi nggak perlu kuliah sebetulnya, ya, nggak perlu kuliah. Oke, lanjut ya. Nanti kalau misalnya kurang jelas kita tanya jawab aja. Kemudian tadi yang data diverifikasi BCC diteruskan ke Kaprodi untuk dicek tadi soal SKS-nya. Kemudian Kaprodi memberikan rekomendasinya ke Warek 2. Warek 2 membuat surat rekomendasi dan SPTJM. Jadi walaupun di sini pengajuannya hanya surat rekomendasi, nanti outputnya 2, ada surat rekomendasi dan SPTJM, ya otomatis. Jadi SPTJM tidak perlu diajukan lagi karena otomatis dapat 2. Nah, di SPTJM di SPTJM itu ada tanda tangan
mahasiswanya, tanda tangan Warek 2, dan tanda tangan orang tua. Ya, di SPTJM ini. Jadi nanti diminta dulu ke orang tua untuk menandatangani SPTJM. Kalau orang tuanya jauh gimana? Boleh nggak diwakilkan? Kalau orang tuanya misalnya yang dari luar kota ya, nggak bisa orang tuanya tanda tangan, boleh ditandatangani oleh walinya. Ya. Oke, kemudian surat rekomendasi dari SPTJM ini nanti diupload di kampusmerdeka.kemdikbud.go.id. Ya, ini sama prosesnya seperti mendaftar di studi independen bersertifikat atau SIB. Nah, kalau ini udah lolos, sudah lengkap datanya, tinggal melaksanakan program sampai selesai. Lalu kalau program sudah selesai, membuat laporan dan mendapatkan nilai dari Bangkit. Nah, setelah mendapat nilai dari Bangkit, berupa transkrip nanti, ini dilaporkan ke Kaprodi untuk proses konversi nilainya. Nah, makanya kan di sini jadi Kaprodi harus tahu bahwa mahasiswa ini mengikuti program Bangkit, ya. Makanya di awal harus ada tanda tangan surat komitmen itu oleh Kaprodi supaya oh iya mahasiswa ini memang ikut, kemudian nilainya dikonversi sekian. Nah, ini adalah contoh pengisian surat komitmen ya. Surat komitmen seperti ini yang diminta lengkap, alamat domisili, universitasnya, email, nomor telepon, nomor WA, dan ini komitmennya apa ya. Silakan nanti dibaca. Nah, kemudian tanda tangan dari pesertanya dan dosen, sebetulnya diminta dosen. Cuman di BSI kita kebijakannya dosennya ini adalah Kaprodi. Ya. Diisi dengan nama dan tanda tangan Kaprodi masing-masing dari prodi gitu. Misalnya kalau di SI Tasik kan di sini nanti yang tanda tangan Pak Dedi. Ya. Oke, jadi sebenarnya siapapun bisa mendaftar ya. Jadi Bangkit itu mendukung perempuan yang disabilitas, yang di luar kota besar, ya, yang bukan IT juga, apapun latar belakangnya, silakan untuk mendaftar. Nah, ini program dibuat untuk semua yang ingin maju. Nah, kemudian biasanya mahasiswa itu kan begini, lihat yang dari video tadi ya, saya belum pernah menyentuh coding, gitu. Jadi masalah nih. Kemudian tesnya bahasa Inggris, nggak paham, tesnya rumit dan lama, gitu. Jadi masalah, jadi jadi alasan teman-teman untuk nggak daftar. Kemudian waktu saya habis untuk belajar, materi Bangkit sulit, ya. Nanti tidak dikonversi SKS-nya, nggak usah khawatir ya, pasti dikonversi. Nah, belum tentu juga jadi distinction yang tadi dapat 140 juta, belum tentu juga. Nah, itu gimana? Ya, kalau tidak melakukan apa-apa sudah pasti tidak bisa. Artinya kalau teman-teman di sini dari awal udah mindsetnya susah gitu ya, bahasa Inggris nggak ngerti, gitu kan? Ya. Berarti di sini teman-teman tidak melakukan apa-apa dan sudah pasti nanti nggak bisa gitu kan. Tapi kalau teman-teman belajar ya banyak bukti ya yang sudah membuktikan lah teman-teman mahasiswa dari BSI juga ternyata mereka bisa lulus. Oke, itu saja mungkin ya. Silakan teman-teman nanti daftar di program Bangkit. Di sini linknya registration.bangkit.academy. Ini dari saya cukup sekian. Nanti kita lanjutkan dengan tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Denny yang sudah menyampaikan materinya mengenai sosialisasi program Bangkit. Barangkali dari teman-teman mahasiswa ada yang mau ditanyakan, silahkan boleh melalui chat atau raise hand dengan menyebutkan nama dan asal dari kampus mana. Silakan barangkali ada yang mau ditanyakan dan kurang mengerti gitu. Biasanya program Bangkit itu kesukaannya mahasiswa yang rajin wording ya itu ya Pak Denny ya. Mereka suka tantangan gitu. Iya sih, tapi sebetulnya enggak bisa. Ya, yang penting mau belajar. Soalnya dikasih pelatihan juga gitu kan ya. Iya, ini kan bentuknya pelatihan.
ya membuka kesempatan kepada semua mahasiswa. Nanti sertifikatnya juga bisa dijadikan ini juga Pak ya, surat keterangan pendamping ijazah juga gitu kan nanti di Iya, semester untuk kelulusan gitu. Silakan sangat bisa. barangkali mumpung ada pematerinya dari mahasiswa, ada yang mau ditanyakan mengenai program Bangkit. Kalau ada yang tidak mengerti, yang mudah-mudahan bisa daftar semuanya dan lolos gitu. Bu Ai, ya? Di sini juga udah hadir ya salah satu alumni program Bangkit 2021. Ini dari kampus BSI Sukabumi dari program studi ilmu komputer. Ya, mungkin kalau misalnya diberikan waktu bisa untuk memberikan testimoni gimana kemarin waktu belajar Bangkit seperti apa gitu, supaya ada gambaran dari teman-teman yang lain. Oh iya, silakan dari alumni program Bangkit 2021 ya, kepada M. Rijal ya. Iya, Rijal Firmansyah boleh bercerita gitu sekiranya nanti bisa memotivasi teman-teman yang ada di sini gitu kan, bagaimana program Bangkit itu kegiatannya seperti apa gitu kan. Boleh diceritakan pesan kesan gitu kan, kemudian apa saja yang diperoleh selama ini gitu kan, keuntungan benefit untuk diri sendiri dan untuk pengembangan karir kedepannya itu seperti apa. Silakan kepada M. Rijal Firmansyah, dipersilahkan. Halo, M. Rijal. Nah, ini udah ada ya Rijal ya. Nah, coba dicek dulu suaranya. Suaranya ada, coba dicek kembali. Tes 1 2, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Rijal ya, lulus program Bangkit di tahun 2021 ya. Suaranya ada, cuman tidak terlalu begitu jelas gitu. 2022. Oh, 2022. Boleh diceritakan? Suaranya jauh? Iya, suaranya agak jauh. Sekarang Rijal di semester berapa? Alhamdulillah sekarang udah lulus. Oh, udah lulus. Nah, jadi bisa diceritakan kepada teman-teman gitu kan, sistematika kemarin pada saat dari mulai pendaftaran, alur pendaftaran, kemudian boleh diceritakan selama di program Bangkit itu seperti apa? Untuk teman-teman, untuk yang mau ikutan Bangkit, jangan berhenti mencoba ya teman-teman. Karena program Bangkit ini program sangat bagus ya. Apalagi untuk kalian yang kurang jelas hobi ngoding apalagi ya, hobi Halo, ngoding suaranya tentang dunia teknologi gitu kan. Nah di Bangkit ini banyak penjelasan. Suaranya terputus-putus. Halo Kak. Bentar. Halo. Suaranya agak terputus-putus jadi agak kurang jelas, bisa di ini dulu. Rijal itu udah lulus ya, tapi setidaknya bisa memberikan informasi dan motivasi kepada semua teman-teman yang ada di sini gitu kan. Selama kegiatan mengikuti program Bangkit itu apa yang diperoleh dalam kegiatan ini. Kiranya pastinya banyak manfaatnya ya. Mungkin buat teman-teman boleh dicoba dulu gitu kan, coba registrasi dulu, ikuti alur pendaftarannya dulu gitu kan. Nanti kalau udah masuk itu pasti kan kita udah tahu pengalamannya seperti apa gitu kan. Setidaknya kita bisa mengembangkan diri gitu, mengembangkan diri untuk diri sendiri gitu, untuk mengembangkan diri di luar lingkungan kampus juga gitu. Halo Rijal. Ada suaranya nggak Kak? Jelas nggak? Nah, sekarang udah bagus sekarang. Boleh gimana? Boleh diceritakan? Pas awal dari mulai pendaftaran aja ceritanya seperti apa? Kenapa kamu Rijal sampai tertarik mengikuti program Bangkit? Untuk awalnya Bangkit seperti apa? Untuk Bangkit sendiri sih pertama saya tahu itu waktu saya di semester 6 kalau salah, semester 6 saya daftar Bangkit itu 2 kali Kak. 2 kali. Yang pertama di 2021 saya daftar. Di situ belum ada rezekinya kali. Saya belum keterima dan saya coba lagi di tahun 2022. Alhamdulillah saya keterima juga. Di situ menurut saya tuh Bangkit itu enak, nyaman gitu ya.
Pas awal-awal itu saya tertarik karena banyak ilmunya juga, banyak benefitnya juga gitu dari Bangkit. Pertama saya coba dulu gitu. Ternyata pasti pertengahan itu banyak sekali tantangannya. Jadi saya mikir tuh Bangkit itu bukan tempatnya buat teman-teman enak leha-leha gitu kan, keluar dari belajar di luar kampus gitu kan, belajar nggak belajar sama teman-teman di kampus karena belajar online di Bangkit. Bukan untuk kayak gitu Bangkit. Bangkit itu tempatnya kalian untuk bersungguh-sungguh di situ kan. Bersungguh-sungguh dapatin ilmu, benefitnya ke kalian dari awal, kalian niatnya kayak gimana, pengen seperti apa. Nah di Bangkit itu ada semua ya. Dan di Bangkit juga semua learning pad-nya atau pembelajarannya itu menggunakan bahasa Inggris. Nah untuk kalian juga yang belum bisa bahasa Inggris, bagus juga nih, karena instruktur dari Bangkit itu bukan dari Indonesia gitu, dari luar negeri semua. Nah kita bisa juga benefit dari itu, bisa belajar bahasa Inggris. Emang saya juga nggak bisa bahasa Inggris gitu kayak, nggak jago-jago banget lah gitu bahasa Inggris. Tapi karena kemampuan saya ingin belajar, pengen bisa bahasa Inggris, toh ternyata ya sedikit-sedikit bisa gitu kan ya. Meskipun instruktur ngomongnya apa, kita cuman diem aja gitu, cuman menyimak aja, ngerti bahasanya, tapi tidak bisa setidaknya paham apa yang dimaksud gitu ya. Ya gitu bener. Nah di Bangkit itu ada 3 learning pad ya, ada machine learning, ada proofing dan mobile development. Nah di ketiga itu kebetulan saya masuknya ke mobile, ke Android-nya. Nah karena waktu saya di kampus di semester 3 saya tertarik banget gitu ya dengan pembelajaran mobile programming, belajar tentang Android. Nah di situ juga membuat saya tertarik banget gitu buat ikutan Bangkit, buat lebih tahu lagi bagaimana sih itu dunia mobile itu, dunia Android itu seperti apa. Dan ternyata alhamdulillah semua yang saya cari, semua yang saya saya inginkan ada di Bangkit semua. Bagaimana cara membuat suatu Android expert, membuat suatu aplikasi Android yang bagus itu gimana. Nah itu di Bangkit semua. Nah jadi teman-teman yang dari kampus saya itu Kak, Tasikmalaya ya? Iya. Ya untuk teman-teman yang di kampus Tasikmalaya, dari Purwokerto juga ada. Nah orang Sunda berarti ya? Iya. Nah untuk teman-teman yang dari kampus Tasikmalaya, kalau kalian ingin ikutan Bangkit, yuk join dari sekarang dan tentukan dulu niat kalian. Di Bangkit itu bukan untuk leha-leha atau untuk nyantai-nyantai gitu ya. Kita benar-benar belajar di Bangkit itu. Bagaimana kita memperdalam suatu ilmu kita yang udah kita pelajari di kampus dan kita manfaatkan di Bangkit ini. Karena Bangkit ini program yang bagus, yang baik juga, yang bisa merubah hidup kalian pokoknya lah. Benefitnya juga luar biasa. Di situ ada kita ikutan sertifikasi internasional langsung dari Google itu. Nah kita dapat lumayan kalau kalian untuk kerja itu dapat sertifikatnya udah internasional karena dari Google langsung. Nah di situ benefit untuk kalian yang bisa kalian dapatkan. Jangan pernah berhenti mencoba gitu. Misalkan kalian sekarang kita daftar nggak keterima tuh. Nah coba lagi di tahun berikutnya. Pasti insya Allah Bangkit itu pasti ada. Mudah-mudahan Bangkit di tahun depan itu kita bisa offline Bangkitnya, nggak online gitu kan ya. Ya mudah-mudahan kayak gitu untuk kalian teman-teman dari Tasikmalaya, ikutan join Bangkit Academy. Di situ bisa berubah hidup kalian. Ya, itu mungkin dari saya. Ya, terima kasih Rijal atas testimoninya gitu kan. Ayo katanya teman-teman coba bangkit gitu kan. Bangkit jangan harus ya coba bangkit gitu kan. Udah expert di mobile programming gitu kan, dengan adanya program Bangkit, Rijal kan jadi semakin expert lagi gitu kan. Ya, dan gitu. Setidaknya nanti bisa dijadikan untuk rekomendasi juga gitu kan ketika kita lulus gitu kan, karena gitu. Udah mengikuti pelatihan ini juga gitu kan, bisa dijadikan rekomendasi gitu kan, tidak hanya sekedar mendapatkan ijazah gitu kan, tapi ya intinya punya expert di bidang apa gitu kan. Nah, begitulah teman-teman. Jadi setidaknya kalian bisa memanfaatkan momen ini gitu kan, supaya segera daftar untuk mengikuti program Bangkit sampai dengan akhir Desember. Mungkin dari teman-teman sekalian ada yang mau ditanyakan kepada
Kak Rizal gitu kan, atau kepada narasumber gitu kan, sebenarnya bisa untuk sharing apa aja gitu kan dari kegiatan bangkit ini yang sudah dilakukan. Nah ini kebetulan ada dari Muhammad Gopur. Nah ini pertanyaan. Izin bertanya, apakah mengikuti 2 kali program di Kampus Merdeka bisa mengikuti kegiatan bangkit ini gitu? Mungkin Pak Denny bisa membantu jawab nih. Oke, ini ya apa namanya sudah 2 kali ikut ya, 2 kali ikut program Kampus Merdeka. Nah, informasi kalau Wai, apakah suara saya terdengar? Bagus Pak, suaranya bagus. Cuman Wai freeze di saya. Ya. Untuk Kampus Merdeka ini MBKM peraturan terbaru sekarang tidak boleh, jadi maksimal hanya 2 kali ikut program gitu ya. Bukan 2 kali sebetulnya, itu 2 semester. Kalau dulu sempat 3 semester, tapi sekarang hanya 2 semester. Artinya kalau semester misalnya satu program misalnya berjalan 2 semester, berarti sudah nggak bisa ikut lagi. Tapi kalau program itu hanya berjalan 1 semester, misalnya ikut program pertukaran pelajar 1 semester, kemudian ikut program bangkit 1 semester, maka udah selesai, nggak bisa ikut lagi. Jadi dibatasi sekarang hanya 2 kali ikut program atau 2 semester saja. Begitu untuk Muhammad Gali ya, mudah-mudahan terjawab. Oh, Bu Ai keluar ya. Silakan sambil menunggu Bu Ai join kembali, mungkin dari peserta mahasiswa yang lain atau dari dosen-dosen yang gabung, ada yang ditanyakan kaitannya dengan program bangkit ini? Pak Denny. Oh, Bu Epa, silakan Bu Epa. Iya, sedikit sharing ya Pak Denny. Jadi kemarin itu dari mahasiswa Purwokerto ada yang waktu sosialisasi ikut, kemudian tertarik, kemudian masih kayak maju mundur gitu ya. Saya bisa nggak sih mengikuti gitu, lolos nggak ya seleksinya gitu. Untuk rekan-rekan mahasiswa sekalian, dari pengalaman yang sudah ada, yang penting dicoba dulu untuk bisa mendaftar seperti itu, kemudian mengikuti prosedur dan ujian yang ada. Dan alhamdulillah kemarin yang tadinya mahasiswa tersebut rewel gitu ya, artian suka tanya ini gimana proses ujiannya, seperti apa saja kayak gitu kan, apakah memang terkait dengan coding dan lain-lain, ternyata ya memang ada, tapi tidak melulu terkait dengan coding seperti itu, lebih general ya. Dan alhamdulillah kemarin yang rewel itu yang merasa nggak mampu gitu ya, Mas saya takut Bu kalau misalnya nggak bisa bla bla bla, malah ya alhamdulillah kemarin termasuk mahasiswa yang lolos sih Pak, yang sudah mengurus surat rekomendasi dan SPTJN gitu. Jadi untuk rekan-rekan yang lain mungkin jangan ragu gitu untuk mencoba terlebih dahulu, karena kalau nggak coba kan nggak tahu juga ya kemungkinan besar untuk bisa lolos ataupun mengikuti programnya seperti apa gitu. Yang jelas program ini akan memberikan wawasan gitu ya, kemudian pengalaman dari mahasiswa sekalian di luar dari kampus seperti itu. Jadi pasti ada insight yang lebih baik gitulah paling itu sih, sambil menunggu Bu Ai sharing sedikit. Nah, Bu Ai udah masuk lagi. Terima kasih Bu Epa atas sharingnya gitu kan. Mudah-mudahan bisa memberikan motivasi kepada teman-teman yang ada di sini. Barangkali dari teman-teman yang lain ada yang mau bertanya kembali? Tampaknya cukup dan cukup memahami mungkin Pak Denny, udah mau daftar nih kayaknya. Mudah-mudahan Bu. Oke, saya juga menambahkan ya untuk tadi yang testimoni dari Kang Rizal, ya, sekarang udah lulus ya, kemarin wisuda ya Kang Rizal ya,
wisuda. Jadi Kang Rijal ini ikut program Bangkit di semester akhir. 6 ya. Jadi semester Sambil nyusun juga artinya. iya. Nah, karena program Bangkit ini juga butuh butuh konsentrasi yang tinggi ya. Maka kebijakan dari BSI saat itu adalah tidak perlu membuat skripsi karena kan Rijal ini S1 kan, tidak perlu membuat skripsi. Jadi skripsinya itu diambil dari capstone project-nya gitu. Jadi dari program Bangkit itu kan akan membuat capstone project ya. Project yang nanti dibuat project akhir dibuat secara kolaborasi jadi kelompok. Nah, itu akan kelompok dengan yang di 3 benefit itu lain ya, Rijal ya, bukan sama BSI. Nah, kemudian hasilnya itu dibuatkan laporan, formatnya juga format dari Bangkit, jadi bukan format skripsi. Jadi format dari Bangkit, kemudian diujikan juga di kampus ya. Jadi kita memang mengganti skripsi itu dari program Bangkit itu. Di laporannya adalah laporan capstone project-nya menjadi pengganti skripsi gitu. Nah, karena itu sudah diuji juga di Bangkit ya, otomatis nilai di kita juga bisa maksimal gitu. Karena bukan main-main gitu di program Bangkitnya ya. Jadi udah teruji gitu. Dan jadi diujinya kemarin alhamdulillah dapat nilai A tuh ya. Diuji di Bangkitnya pun kita pakai bahasa Inggris di Bangkitnya itu pas presentasi buat capstone project-nya juga gitu kan. Jadi lebih benefitnya jadi kita lebih fokus di Bangkit itu kayak gitu. Waktu saya ikutan Bangkit di semester akhir tuh alhamdulillah juga, jadi pas di skripsi itu saya tinggal presentasi biasa aja gitu, ngasihin laporan aja gitu kalau kita di Bangkit gimana gitu, cuma gitu aja. Padahal presentasinya tuh udah waktu di Bangkit itu malah lebih pakai bahasa Inggris gitu. Dan kita tidak cuma sendiri kan, kalau skripsi itu kita sendiri ya. Nah di Bangkit itu kita nggak cuma sendiri, kita 6 orang buat capstone project itu, dan dibagi dua-dua antara penempet lain dari mobile programming 2, dari machine learning 2, dan dari code computing 2. Jadi kalian nggak usah takut, susah nih capstone, saya nggak bisa nih capstone. Nah di situ ada temannya juga gitu, kita bisa diskusi. Waktu itu juga saya di Bangkit itu teman-teman saya itu nambah teman juga gitu kan, teman-teman saya lebih jauh malah. Waktu teman capstone saya ada orangnya orang Aceh. Nah itu kita tambah relasi juga kan untuk nambah teman. Jadi jangan takut untuk coba aja sih. Bisa 1 kali mendayung 2-3 pulau terlampaui gitu kan. Jadi semua terlewatkan gitu. Jadi program Bangkitnya selesai gitu kan, nyusun skripsinya juga selesai, akhirnya lulus tepat waktu, dan konversi kuliah juga selesai, dan ada benefitnya juga gitu kan ya. Ya silakan, baik, ada lagi teman-teman yang mau disaringkan kembali? Kayaknya mungkin cukup ya Pak Dedi. Tidak ada lagi yang bertanya nih. Baiklah, kalau tidak ada lagi materi yang ditanyakan, mudah-mudahan cukup jelas pemaparan yang udah disampaikan sama narasumber gitu kan. Jadi jangan lupa ya teman-teman, silakan ikuti program Bangkit, ikuti alur pendaftarannya sampai dengan akhir Desember. Kalau tidak ada lagi pertanyaan atau tidak ada lagi yang mau disaringkan gitu, mohon kita aktifkan dulu video kameranya gitu kan untuk ambil dokumentasi. Kepada teman-teman yang masih mati videonya, boleh diaktifkan terlebih dahulu untuk diambil dokumentasinya. Kebetulan ini jadinya hanya 1 slide, jadi cukup 1 kali saja gitu kan ambil screenshot-nya. Dan presensi sudah ada di chat ya. Ya, dan jangan lupa teman-teman untuk mengisi presensi di link chat-nya. Oke, baik teman-teman yang udah mengaktifkan kameranya, mohon kepada teman-teman yang lain supaya ambil dokumentasinya agak bagus gitu kan, mohon diaktifkan. Mela, Gopur, Raina, Tineke, Wahyu, Faik, Amalia, Ergi, nah, mohon diaktifkan kameranya.
Halo Amalia. Udah cukup aja mungkin Pak Dedi ya. Kita ambil dokumentasinya. 3, 2, 1. Oke, baiklah teman-teman semuanya. Untuk kegiatan ini dicukupkan sekian. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak narasumber, Bapak Denny pribadi, sekaligus Bapak Ibu Kaprodi di PKSTKU, dan teman-teman semua peserta yang lainnya. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat untuk kita semua. Tidak lupa untuk segera daftar di program Bangkit 2022 sampai dengan akhir Desember. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan teman-teman lain boleh keluar dari Zoom. Yang Rijal, terima kasih yang Rijal. Ya, sama-sama Pak. Ya, Izin Kang pamit Rijal, semuanya. terima kasih ya. Ya Pak, sama-sama Pak. Kita lanjutkan Zoom-nya sampai jam 12 untuk Dedi. ICA IST. Snack lupa, snack dibagi ya? Oh, snack, gambar snacknya mana Pak Nuju? Lupa. Maaf. Oh, bilang ke PIC tuh Pak Nujul sama Bu Epa. Coffee Nanti break katanya di Pak Nujul seksi konsumsi. Snacknya masih dibungkus katanya. Ayo. Pesertanya udah pada keluar. Rekornya dimatiin dong. Lupa.